Pak Seto sendiri, Seto selain pemerhati anak kan juga ada dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adakah laporan-laporan dari orang tua misalnya atau yang datang mengenai kejahatan ataupun pelecehan seksual dalam dunia maya ini? Ya, memang jumlahnya cukup banyak ya. Artinya mereka yang kadang-kadang lupa bahwa memberikan kesempatan anak-anak untuk mengenal gadget dan segala macam yang memungkinkan mungkin jejaringnya lebih luas, pergaulannya lebih luas, tetapi justru kemudian menjadi tergelincir dalam lubang yang cukup berbahaya, yaitu kemudian tiba-tiba mereka diajak bertemu di suatu tempat, atau ada pelecehan seksual, ada perkosaan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Di dalam hal ini mungkin yang tidak boleh dilupakan adalah justru komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak-anak, yang tidak sekedar komunikasi mengenakan alat-alat itu saja, seperti mungkin anak itu dengan teman-teman yang lain tidak kenal, tapi justru komunikasi tatap muka, berdialog, rapat keluarga dan sebagainya. Yang sudah semakin. Kak Seto sendiri melihat seperti ini, Kak Seto, saya banyak menemukan anak-anak usia SD sudah bermain media sosial seperti Facebook, Twitter. Sebenarnya usia berapa sih anak ini boleh memegang gadget atau idealnya lah untuk bisa berinteraksi di media sosial seperti ini? Iya, memang menurut saya yang terbaik adalah justru setelah mulai SMP ke atas. Karena SD ini sebaiknya kalau kadang-kadang mereka membutuhkan alat untuk berkomunikasi, boleh handphone ya, tetapi jangan yang terlalu canggih ya. Jangan sampai dia memegang tadi gadget yang 24 jam, bisa setiap detik dipakai untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi dan sebagainya. Karena yang terjadi adalah kegoncangan jiwa anak-anak ini pada usia SD memang masih sangat labil. Ya, dampaknya misalnya peristiwa yang baru saja kita dengar di Goa itu kan juga anak-anak SD ya, yang begitu mungkin ada menyerap suatu informasi yang salah, ya, melihat pornografi dan sebagainya, dan kemudian menjadi matang sebelum saatnya, dan kemudian menyalurkan dengan cara-cara yang sangat primitif. Bagaimana dengan argumen dari para orang tua yang menyatakan bahwa semakin dini anak-anak dikenalkan kepada gadget, semakin cepat pula pola pikirnya berkembang, itu satu. Dan juga semakin, atau juga dari anak-anak dikasih gadget yang tidak bagus, nanti dia akan merasa malu di lingkungan teman-temannya. Ya, saya kira diperkenalkan pada gadget betul, tetapi penggunaan yang berlebihan, artinya yang 24 jam itu yang justru berbahaya. Jadi misalnya, ya berikanlah suatu gadget yang bisa dikontrol bersama di dalam keluarga. Entah dengan internet atau apapun juga di tengah ruang keluarga, ada jam-jam tertentu. Selebihnya mereka berkomunikasi, mereka bernyanyi, mereka bermain permainan-permainan tradisional. Beberapa keluarga sampai sekarang masih ada juga yang menggunakan itu, dan akhirnya mereka juga menjadi lebih akrab. Karena mereka sebetulnya butuh teman berkomunikasi, tapi karena orang tua sibuk, sebagai ganti dari kesibukan ini, rasa bersalahnya diberikan gadget, yang kemudian tidak terkontrol. Nah, anak-anak menggunakan ini komunikasi dengan saluran yang tidak benar dengan orang-orang lain, yang kemudian justru menjadi perangkap bagi berbagai